Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Metodologi Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan sebuah judul, yaitu Implementasi Teori Classical Conditioning Ivan Petrovich Pavlov dalam pembelajaran fikih. Saya Laila Badriatur Rahmah bersama dengan teman saya, yaitu Inaratul Mafdahatul Ilmi. Yang pertama yaitu pengertian dari classical conditioning atau pengkondisian klasik. Classical conditioning Ivan Petrovich Pavlov menyatakan bahwa pengkondisian merupakan bentuk yang sangat sederhana pada suatu proses belajar. Teori ini ditemukan oleh Pavlov bermula dari usahanya mempelajari tentang makhluk hidup yang sering dihubungkan dengan dorongan atau stimulus dan respon. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori pengkondisian. Kelebihan dari teori ini yaitu dapat mempermudah guru atau pendidik dalam proses mengawasi dan mengontrol pembelajaran peserta didik atau subjek tertentu, karena peserta didik tersebut tidak sadar bahwa ia sedang dikendalikan melalui stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, kekurangan dari teori ini yaitu terlalu berpihak atau lebih menonjolkan kontribusi kebiasaan, padahal manusia dalam bertingkah laku itu tidak hanya semata-mata tergantung dari pengaruh yang berasal dari luar. Selanjutnya yaitu belajar menurut classical conditioning. Menurut pandangan psikologi, Ivan Pavlov mengungkapkan bahwa manusia dapat menghasilkan respon melalui pengombinasian dari stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Stimulus buatan tidak menghasilkan respon sama sekali pada situasi biasa. Namun jika stimulus biasa dikombinasikan dengan stimulus alami secara berkali-kali, maka ini akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Selanjutnya yaitu prinsip teori classical conditioning. Yang pertama, interaksi antara organisme dan lingkungan dapat menyebabkan timbulnya proses belajar. Kedua, belajar itu sangat berhubungan erat dengan prinsip penguatan kembali dan ulangan dalam hal belajar itu sangat penting. Tiga, belajar merupakan suatu bentuk atau proses perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan respons. Yang terakhir yaitu belajar dapat dikatakan sebagai proses untuk membentuk kebiasaan dengan cara menghubungkan antara stimulus yang lebih kuat dengan stimulus yang lebih lemah. Pengertian pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih adalah mata pelajaran yang membahas mengenai hukum-hukum Islam serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat muamalah, yang bertujuan agar peserta didik memahami dan mengetahui serta mampu menjalankan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun implementasi penguatan positif dalam pembelajaran fikih adalah kegiatan berencana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, tujuannya untuk menanamkan ajaran fikih Islam dalam kehidupan siswa, sehingga keseharian siswa dalam segala aktivitas keislamannya akan senantiasa sesuai dengan ajaran ilmu fikih. Contohnya, penanaman pembiasaan sholat berjamaah, pembiasaan mengaji sebelum pembelajaran dimulai, pembiasaan infak Jumat, adanya kantin gratis di sekolah, pembayaran zakat fitrah, dan pelaksanaan penyembelihan kurban di sekolah. Sedangkan yang terakhir yaitu implementasi penguatan negatif dalam pembelajaran fikih. Penguatan negatif menghilangkan kebiasaan negatif yang sering dilakukan oleh para siswa dan menggantikannya dengan berbagai kebiasaan positif. Dengan ini diharapkan siswa akan lebih memahami dan bisa memilih kebiasaan mana yang bersifat positif dan mana yang bersifat negatif.